Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang kembali di live ngopi ngobrol penuh inspirasi di malam Kamis. Nah, kali ini kita sudah ada di tengah-tengah kita narasumber kita yang istimewa juga nih ya. Beliau ini. Assalamualaikum Kang Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ada di Al Khairot TV dan Lutfi NZ Channel ya. Jadi teman-teman yang sudah sering bergabung, sering nonton live kita, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Karena video ini menurut saya penting sekali dan informatif, edukatif, dan ya ada entertainnya dikit lah ya. Kita guyon-guyon dengan Lutfi ya. Ngopi namanya ngopi, santai saja lah ya. Ke teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke tema, siapkan kopinya, siapkan pertanyaannya. Nanti kita akan mulai pembahasan ya. Ini akan semakin menarik nih pembahasannya. Kalau teman-teman sudah melihat informasi yang kita berikan melalui flyer dan informasi lainnya, malam hari ini kita mau ngobrol atau berbincang-bincang santai tentang isu yang sedang ramai diberbicarakan, yaitu tentang satu artis yang memang hari ini sudah artis senior ya, artis senior yang akhir-akhir ini jadi sorotan infotainment nih Kang Lutfi dan berita ya, terkait dengan Dorce. Ini banyak yang mengapresiasi dan oh iya nih nunggu-nunggu nih Kang Lutfi tema ini nih Kang Lutfi. Tapi Kang Lutfi sehat ya? Gimana kabarnya Kang Selalu Lutfi? sehat. Sehat ya. Biasa begini nih. Sehat dua ya. nih, kali ini dua, berarti Dua. sehat banget. Oh sehat banget. Wah, kalau ciri khasnya Kang Lutfi kalau ngomong sehat pasti angkat tangannya begini ya. Kang Lutfi, malam hari ini kita ngomong soal Dorce nih. Pasti Kang Lutfi dan semua teman-teman juga pasti nyaksiin dan mengikuti nih Kang Lutfi isu-isu ini di media mainstream maupun di media sosial. Sebelum kita masuk ke topik, kita kan bakal topiknya ini memang ada satu wasiat ya mungkin ya. Jadi bahwa beliau ini atau Dorce ini kemudian dia ingin diurusi jenazahnya atau dikuburkan ketika meninggal nanti itu sebagai seorang perempuan. Padahal notabene-nya nih Kang Lutfi, notabene-nya latar belakang bahwa beliau ini adalah lahir sebagai seorang laki-laki. Tapi sebelum ke tema saya pengen tahu dulu nih pandangan Kang Lutfi terhadap transgender dan sebetulnya apakah Islam membicarakan soal ini juga Kang Lutfi? Mangga? Langsung ya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu kami banggakan dan support yaitu Mas Fabi yang Siap. semakin Tegang akhirnya. semakin familiar aja nih Gimana teman-teman ya. Kang Lutfi juga Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat menarik, yang dalam 2 minggu inilah katakan sedang seru-serunya. Lagi rame-ramenya. Dan saya akan menganalisa kejadian ini dengan analisa yang pribadi ya, tapi bermuatan hukum. Iya. Artinya ketika pandangan saya itu sama dengan ulama yang lain, bukan berarti saya niru mereka. Ya, tapi pun kalau ada perbedaan pun sudah biasa. Kalau tidak ada, kalau ada perbedaan pun ya nggak apa, sudah biasa. Sudah biasa. Langsung saja Mas Fabi. Ya. Masalah transgender ini itu belum ada waktu zaman Nabi. Ya. Berpindah dari kelamin 1 ke kelamin 2, 2 ke 1 itu belum ada. Semua orang masih pada kelaminnya masing-masing lah ya sebagai identitas. Tapi kasus orang yang berkelamin ganda itu sudah ada sejak zaman Nabi. Ya, oke. Kita tahu sendiri Nabi pernah dihadapkan oleh seorang perempuan Ansor. Lalu sahabat menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasul, tolong hukumi wanita ini." Jadi begini Mas Fabi. Oke. Antara khunsa ya atau
perempuan yang seperti laki-laki atau laki-laki Yang seperti menyerupai perempuan, perempuan. banci, itu kita bedakan. Oke. Ini kejadian waktu zaman Nabi itu ketika sahabat perempuan dari Ansor mempunyai 2 kelamin ganda. Lahir dengan 2 kelamin. Kan umumnya 1 ya kalau Lutfi. Kali ini lahir dengan 2 kelamin. Oke. Nabi Muhammad bilang bahwa lihat saja dari mana kencingnya itu keluar. Ini berbeda dengan Sayyidina Ali ketika menghukumi khunsa. Khunsa itu adalah perempuan yang mempunyai 2 kelamin. Kalau Sayyidina Ali itu lebih ini lagi, lebih mudah lagi. Oke. Kalau pengen menghukumi khunsa itu tinggal rusuknya banyakan mana katanya. Oh, oke. Kalau banyakan perempuan berarti ya, kalau jumlahnya sama dengan perempuan berarti dia hukumnya perempuan. Oke. Ketika dia itu rusuknya seperti laki-laki ya seperti laki-laki, itu Sayyidina Ali. Jadi beda penyelesaian begitu ya. Adapun Sayyidina Umar itu cara menghukuminya itu persis sama dengan Rasulullah, yaitu dengan cara Melihat dari kencing. Jalur ini ya, seninya begitu ya. Jadi begini Mas Fabi. Oke. Ini penting ya. Khunsa itu adalah perempuan yang mempunyai 2 alat. Reproduksi ya. Ya. Khunsa itu adalah perempuan yang manusia. Ya, manusia yang mempunyai 2 alat kelamin. Oke. Laki-laki dan Perempuan. Satu itu. Oke. Kalau Dorce jelas kan itu laki-laki. Tapi kasusnya memang ada orang lahir dengan 2 kelamin begitu ya. Itu khunsa itu. Udah. Oke. Nah, sekarang kita bagaimana cara menentukan ini laki-laki atau perempuan? Ketika menentukan laki-laki dan perempuannya itu mudah tanpa ada halangan, itu namanya khunsa ghairu muskil. Oke. Contoh, ini kita agak apa namanya? Agak bahas masalah agak dalam nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini juga ada kaitannya dengan hukum fikih juga nanti ya. Kalau misalnya barang laki-lakinya itu jelas tidak fungsi, perempuannya fungsi, mudah ya perempuan. Tinggal buang saja kelamin satunya Tinggal begitu buang ya. saja. Atau misalnya barang perempuannya tidak fungsi, yang fungsi laki-laki, tutup saja. Fungsi dalam pengertian bisa kencing dan lain begitu ya. Tidak keluar selayaknya. kalau misalnya tidak berfungsi. Nah ini jelas itu namanya khunsa ghairu muskil. Oke. Artinya mempunyai 2 kelamin tapi mudah menentukannya. Muskil lah ya. Yang jadi masalah itu adalah khunsa muskil. Di mana orang mempunyai 2 kelamin ganda dan dua-duanya aktif fungsi. Ini masalahnya. Dua-duanya bisa jalan seperti layaknya kelaminnya pada umumnya begitu ya. Gimana itu ya? Ketika yang awal tadi, yang awal ya, kalau salah satunya itu tidak berfungsi, kita konsultasi dengan dokter yang berkompeten, ganti, potong yang laki-lakinya. Itu terjejer semacam itu yang nggak masalah. Boleh itu. Dalam hukum Islam boleh. Supaya mendapat kejelasan identitas gitu ya. Akhirnya laki-laki atau perempuan gitu ya. Atau misalnya yang perempuannya yang tidak fungsi ya, tutup saja. Ini transgender kan? Artinya beralih dari kasus yang tidak jelas menjadi kasus yang jelas. Tapi kalau jelas-jelas laki-laki dipindah perempuan, ya ini yang haram. Oke. Itu saja udah. Tapi tapi ini kasusnya terjadi banyak sekali ya. Ya misalnya gini, misalnya ada ulama yang membolehkan, saya bingung malah. Jadi misalnya, ada gini kalau ini menarik juga ada kaul yang apa namanya kaul yang membolehkan. Ya kita kan cari yang kuat kan. Cari yang bersama kok. 9 ulama mengharamkan, 1 ulama membolehkan, terus kita yang pilih yang 1 itu namanya seenaknya dewek. Oke. Tapi ada yang bilang bahwa sebetulnya perempuan itu tidak dilihat dari hanya sekedar batas kelaminnya saja. Bahwa otaknya juga kan dipikirin, kecenderungannya gitu. Ya, sebetulnya betul. ini menurut Kang Lutfi apakah wanita hanya bisa diukur dari sebatas kelamin atau otaknya juga harus dipertimbangkan atau memang cuma kelaminnya saja sebetulnya? Ya pertama dari kelamin dulu ya. Itu jelas ya, artinya tidak ada perbedaan ya, laki-laki perempuan pasti beda ya kelaminnya. Nah misalnya apa namanya dua-duanya aktif, maka dilihatnya ada rahimnya enggak. Itu urusan dokter lah Mas Wadi. Jadi misalnya jangan mutusin sendiri ya. Ya, jadi bukan kita ya, yang berkompeten dokter. Nanti dia itu keluar darah enggak, head enggak, terus khaliah tiap harinya banyak laki-laki apa banyakan perempuan gitu. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan kalau terjadi khunsa muskil,
kencingnya duluan keluar mana. Kalau dua Oh iya, tadi belum selesai ya? Iya. Yang muskil yang mana ya? Kalau dua-duanya Cara misalnya menyelesaikan. sama-sama keluar dari yang perempuan keluar, laki-laki Boleh keluar, pilih gitu ya? duluan yang Oh, mana? duluan yang Sampai mana? segitu ada gitu tuh kalau gitu. Jadi permasalahan Bunda Dorce ya sebenarnya berbeda dengan Hunsa. Kalau Hunsa itu orang yang mempunyai dua kelamin ganda. Yang lahir dalam keadaan demikian begitu Yang ya, harus lahir dalam memilih keadaan begitu ya. demikian, gitu. Nah sekarang begini, kasus banci, maaf ya, kasus banci itu kasus yang apa namanya? Fisiknya laki-laki gitu ya. Jadi laki-laki yang seperti perempuan, Seperti keperempuan-perempuanan atau gitu ya. perempuan yang seperti Seperti laki-laki. Kalau bahasa Arabnya mohonas ya. Jadi kalau mohonas itu perempuan yang seperti laki-laki yang seperti perempuan. Kalau perempuan yang seperti laki-laki mutarojil ya gitu ya. Nah, gini, saya akan bacakan hadis ya. Saya akan bacakan hadis. Oke. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Artinya bahwa Rasulullah itu melaknat manusia atau laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi dia itu laki-laki dan sengaja menyerupai perempuan, itu yang dilaknat. Oke. Jadi yang namanya banci itu udah dua, bener nih ya. Yang fisiknya laki-laki, Ada yang dari lahir memang dia itu seperti perempuan. dalam pengertian kecenderungan ininya Jadi ya. kesalahannya bukan berpikirnya. pada dia gitu. Bahkan kalau dalam bahasa ilmu psikologinya itu adalah jiwa perempuan yang terkungkung dalam Ke fisik jiwa laki-laki. perempuan yang terkungkung dalam Jasad fisik laki-laki. jasad laki-laki. Pas lahir dia itu ya perempuan, apa perempuan. Nah ini yang sering dipakai sama orang-orang yang transgender itu. Ya. Berdalil dengan demikian ya. Itu hukumnya tidak dicela ini orang semacam ini. Tidak mendapatkan dosa. Karena dia itu tidak menyerupai perempuan. Yang kedua adalah laki-laki yang memang sengaja menyerupai perempuan gitu. Cara jalannya melambai misalnya. Ini yang dilaknat begini. Yang dengan sengaja kesadaran penuh menyerupai seorang perempuan atau menyerupai Bahkan seorang dalam laki-laki. salah satu mazhab Hambali saya sebutkan saja. Ini perempuan yang apa tadi yang Menyerupai laki-laki. menyerupai laki-laki dari kodratnya dia lahir tanpa dia Ada kecenderungan sejak lahir. tidak ada keinginan dari dia lah. Jadi apa ya kalau Bawaan bahasanya? Bawaan, bener-bener bawaan. Bisa ya ada bawaan begitu ya. Iya, maka itu tidak terkena celaan itu. Yang terkena celaan itu adalah laki-laki yang menyerupai dengan sengaja perempuan. Soalnya pernah waktu zaman Nabi, ini menarik. Waktu zaman Nabi itu ada seorang perempuan banci yang bawaan, lalu dia itu ngobrol di tengah-tengah perempuan yang lain. Nabi Muhammad diam saja waktu itu, nggak melarang. Nah, akhirnya ulama itu berpikir begini, ini kenapa Nabi Muhammad tidak melarang? Oh, ternyata karena bancinya itu adalah bawaan, bukan karena kehendak dia gitu. Itu sebatas tidak dapat celaan ya. Sebatas tidak dapat celaan. Bukan berarti yang dari bawaan pun dalam meninggal itu seperti perempuan, beda lagi. Atau justru ada beberapa orang yang kemudian menjadikan ini sebagai dalil laki-laki yang agak perempuan gitu kan itu ya. Kemudian menyukai juga laki-laki. Ini kan juga menjadi problem juga kan Lutfi Itu sebetulnya. beda lah. Itu Kalau beda kasus ya. beda kasus. Tidak bisa dibenarkan artinya ya. Ya tidak bisa kayak lesbi, homoseksual. Itu kan karena orang merasa punya kecenderungan seperti perempuan kemudian menyukai laki-laki. Tapi itu beda kasus ya kalau Beda untuk kasus hal ini. nanti Oke. lah. Jadi apa namanya, laki-laki yang menyerupai perempuan itu ada dua. Oke. Laki-laki yang menyerupai perempuan ada dua. Yang pertama adalah bawaan dan dia tidak punya keinginan, tidak punya kesempatan untuk berubah dari kecil. Nah itu tidak dicela. Oke. Ya tidak dicela. Tapi kalau yang sengaja banci-bancian melambai seperti perempuan, pakai anting, pakai apa misalnya, pakai anting atau pakai apalah ya, ini yang dilaknat sama Kanjeng Nabi. Tapi catat, itu sekedar tidak mendapatkan celah, bukan berarti bawaan sehingga dia itu berubah menjadi laki-laki. Tindak lanjutnya yang jadi persoalan nanti ya. Ya itu masalahnya begitu. Itulah Mas Wabi ya. Oke. Nah ini kan kasusnya juga memang banyak orang yang membenarkan seolah-olah bahwa
tadi jiwa perempuan tapi kemudian terkungkung. Nih saya akan dalam. bacakan nih definisi dari khunsa. Oke. Al-khunsa huwa alladzi lahu dzakarun karrijali wa farjun kannisa'i. Oke. Aula yakunu lahu dzakarun wala farjun wa yakunu lahu thakbun yabulu. Jadi yang namanya khunsa itu adalah bisa mempunyai dua alat kelamin sekaligus atau tidak punya sekaligus. Jadi pas lahir nggak ada apa namanya? Kelaminnya begitu. Nggak ada kelaminnya. Itu khunsa juga. Ini tadi saya ketinggalan ya, baca definisi khunsa. Jadi khunsa itu begitu Mas Fadli. Ada dua definisi ya. Ya. Nah kalau misal tarik yang muskil dari Kang Lutfi, ini bagaimana cara akhirnya memilih misalnya di antaranya memang kalau itu siapa yang keluar duluan gitu ya. Nah misalnya beda halnya ketika misal laki-laki dan perempuan alat kelaminnya sudah ada sama-sama sudah ada, tapi punya mohon maaf ada dada yang lebih besar daripada laki-laki gitu ya. Itu jelas harus memilih perempuan begitu ya. Kalau gimana? Kalau soalnya dadanya kan berbeda dari laki-laki gitu ya. Sayyidina Ali itu menghukumnya begitu juga. Jadi dari postur tubuh. Ini kelihatannya ini cenderung ke laki-laki apa perempuan. Gitu. Tapi kan kasus yang terakhir itu kalau itu tahu nggak yang TNI itu juga kan punya kasus yang sama kan? Iya. Bahwa dia akhirnya memilih punya dua alat kelamin itu kan, gitu. Tadinya perempuan, kemudian. Kalau misalnya masalahnya itu dia punya dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan, itu khunsa kasusnya. Itu bisa di transgender itu, bisa. Tapi lihat kecenderungan juga Kak ya. Iya. Tapi dilihat tapi dari hasil dokter yang nggak boleh milih sendiri ya. Transgender itu ini kan yang tadi. Kalau transgender itu kan bukan berarti dari laki-laki atau perempuan laki-laki saja. Tapi dari yang tadi yang nggak jelas laki-laki atau perempuan menjadi jelas juga transgender gitu. Nanti yang dibenarkan begitu. Tapi sudah jelas laki-laki ya dirubah atau perempuan dirubah itu yang masalah. Karena keinginan sendiri juga, itu bukan karena kepentingan kesehatan ya. Kalau misalnya ada kiai misalnya, punten, yang membolehkan dari laki-laki dirubah perempuan, saya pengen tahu dalilnya. Ya. Itu hanya kalaupun ada itu pembenaran ya kalau ya. Tidak ada yang bisa membenarkan Setahu saya yang boleh transgender kasusnya. Iya. Tapi kalau jelas perempuan dirubah laki-laki, saya pengen tahu. Kalau transgendernya memang sudah jelas yang laki-laki kuat awalnya dalilnya ya. Kita yang kuat loh. Kalau misalnya cari furu yang kecil yang ada pendapat satu dipegang. Ironis lah itu. Itu juga bagian dari merubah apa yang sudah ditargetkan oleh Allah ya kalau itu. Pembinaan, adanya kan pembinaan. Ketika misalnya ada perempuan yang laki-laki yang menyerupai perempuan dari lahir, kan solusinya kan bukan dirubah barangnya Mas Fabi, tapi dirubah hatinya. Siapa yang di sini? Ya pemerintah lah, dinas sosial, para kiai, gitu ya. Bukan solusi, bukan memindah apa namanya? Nggak mungkin lah Allah itu salah dalam menempatkan jiwa itu. Tidak mungkin ya? Iya dong. Itu kan seperti yang tadi seolah-olah perempuan itu ada jiwanya perempuan tapi terkungkung itu juga pembenaran ya. Itu adalah pemikiran yang diyakini, dugaan yang diyakini, selesai. Itu husnudzon lah, itu namanya suudzon itu. Wah ini seolah-olah salah gitu ya itu. Cari di Quran, Mas Wabi. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan terus yang ketiganya itu nggak ada ya. Jadi nggak boleh diyakini bahwa Tuhan tuh salah menempatkan roh kepada jasad laki-laki itu. Kalau misalnya perempuan. Misalnya ini dari kecil seperti laki-laki merasa jiwanya itu adalah perempuan ya. Misal merasa jiwanya perempuan, terus apa namanya? Ya merasa bahwa dia itu perempuan lah pokoknya jiwanya. Masa solusinya ganti kelamin? Iya betul. Pembinaan kan? Pembinaan. Gitu. Tapi memang itu sebagian dari sisi kesehatan juga itu bisa disehatkan ya sebenarnya kalau penyakit itu ya. Artinya orang yang akhirnya kecenderungannya lahir sebagai perempuan kemudian ke laki-lakian atau laki-laki yang kemudian ke perempuan-perempuan. Iya. Tapi ini pada akhirnya isu ini semakin berkembang nih kalau tidak hanya sebatas apakah laki-laki kemudian boleh merubah kelaminnya menjadi perempuan atau sebaliknya gitu lebih. Yang lagi rame justru orang yang sudah terlahir laki-laki seperti mohon maaf Bunda Darja hari ini kemudian meyakini bahwa dirinya memang perempuan yang terkungkung dalam jasad laki-laki, kemudian diyakini dan pada akhir hayatnya wasiatnya minta untuk diurus atau diurus jenazahnya itu seperti layaknya seperti kalau saya sih itu gimana Pak Lutfi? Kalau saya menganggap Bunda Dorce laki-laki saya.
Enggak, bukan perempuan, laki-laki. Yang beda itu kan barangnya saja, punten ya. Tapi asalnya kan laki-laki. Batal itu kalau ketemu perempuan itu. Kalau saya megang sama Bunda Dorce enggak batal. Ya semoga diampuni sajalah. Saya hanya berdoa supaya Bunda Dorce mendapatkan maghfirah aja, selesai. Udah tanggung kan udah begini. Udah tanggung. Tapi hukumnya laki-laki kalau saya. Dalam perkara ibadah dan perkara apapun Ya, tidak ada yang laki-laki. pernah dibenarkan ya. Laki-laki. Siapa yang berani ngomong perempuan? Walaupun misalnya sudah ganti kelamin pun tetap dihukum laki-laki ya. Ya iya. Orang aslinya laki-laki kok. Bukan hunsa, bukan. Misalnya seorang laki-laki kemudian merubah kelaminnya menjadi perempuan nih kalau Lutfi. Seperti kasusnya ini gitu kan Lutfi ya. Berubah nih kelaminnya kalau Lutfi seperti perempuan. Tetap dihukumnya sebagai laki-laki juga Kalau ya. apa itu? Kalau misalnya sudah berubah kelaminnya benar-benar berubah dan kemudian ini menjadi Ya seperti perempuan. Apa gimana? laki-laki yang kemudian merubah total seluruh dirubah ya? fisiknya. Dirubah. Tetap hukum laki-laki juga Laki-laki. tidak akan pernah. Ya punten ini, saya enggak apa namanya ngomongin Bunda Dorce ya. Kalau saya sih tetap menganggap orang yang seperti Bunda Dorce dan banyak lagi halnya ya laki-laki kalau saya. Ya, ya. Bagaimanapun kondisinya yang sudah dirubah dan lain-lain begitu ya. Tapi terjadi juga banyak sebenarnya kalau transgender itu banyak kan dia Thailand katanya gitu. Pernah ya operasi ke operasi. Pernah, cuman ya memang luar biasa sekali menjadi tren hari ini kalau Lutfi. Nah, misalnya seandainya nih kalau Lutfi, kita berandai-andai saja, ini kan wasiat kalau Lutfi. Ini kan menjadi wasiat diurus sebagai layaknya bagaimana perempuan nih kalau Lutfi. Seandainya itu terjadi, bagaimana pandangan kalau Lutfi soal itu? Apakah ada yang bermasalah kemudian pengurusan jenazahnya dan atau Ya, yang memandikan juga kan persoalan juga kalau Jangan Lutfi. diturutin. Oh, justru jangan diturutin ya. Wasiat itu kalau dari sejarah itu sebelum Islam datang juga sudah ada wasiat. Wasiat itu jauh sebelum Islam datang, wasiat sudah ada. Tepatnya itu pada waktu zaman apa ya? Plutarch kalau salah. Saya maaf kalau salah. Plutarch itu kurang lebih 6 abad sebelum Masehi. Jadi abad ke-6 sebelum Masehi itu sudah ada istilah wasiat gitu ya. Berarti istilah lama begitu ya. Istilah lama sebenarnya dan wasiat yang paling populer itu ini kalau kita bicara umum ya. Itu ketika seorang raja Julius Caesar. Julius Caesar itu memberikan wasiat ya, menunjuk cucu dari saudara perempuannya untuk menjadi pengganti. Itu kan sejarah ini sekelumit lah tentang sejarah apa namanya? Tentang sejarah wasiat. Nah, di Islam pun wasiat ada ya. Wasiat ada, bahkan apa namanya? Ayat yang dikaitkan dengan wasiat itu seperti kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqun 'alal muttaqin. Itu kan salah satu ayat yang dipakai sebagai wasiat. Tapi pada prakteknya hukum wasiat ini ya berkembang. Hukum wasiat ini berkembang. Sampai hari ini begitu ya. Ya, tergantung dari apa yang diwasiati. Ya, jadi wasiat itu hukumnya boleh lah ya, boleh. Tapi bisa berkembang menjadi haram, bisa berkembang menjadi makruh, bisa berkembang menjadi sunnah ya. Nah, kalau kita berpikir wasiat dalam masalah harta ya, memang wasiat itu lebih cenderung ke harta sih Mas Wabi. Lebih cenderung ya. Awalnya pada awal Islam itu lebih cenderung ke harta. Artinya misalnya ada orang mau mati, oh ini tanahnya buat ini rumah buat ini, cenderung ke itu. Padahal pada perkembangannya wasiat itu bukan hanya pada harta, tapi pesan moral juga ada gitu. Nanti kalau misalnya saya mati, kamu jalin silaturahmi ya sama yang di sana, pesan moral kan. Atau kasihani itu tetangga kamu, itu kan pesan moral. Nah, wasiat itu ada yang harus dilakukan, ada yang sunnah, ada yang haram, tergantung wasiatnya. Tergantung bagaimana wasiat ini disebutkan begitu ya. Ya kalau misalnya ada orang wasiat, kalau saya mati tolong bayarkan hutang, ya wajib. Kalau saya mati tolong bunuh si A, ya haram. Tergantung apa dulu wasiatnya gitu ya. Kalau saya mati tolong kasihkan uang ini sama dia, padahal dia nggak punya uang, uangnya sedikit, ini makruh. Kalau misalnya saya mati tolong jalin silaturahmi yang tadinya terputus, mas sunnah. Ya, jadi wasiat itu dilihat dari apa namanya?
Kategori wasiatnya apa? apa yang diwasiati gitu. Nah, kalau kaitannya dengan harta, itu kan sepertiga ya, maksimal sepertiga, kecuali dari izin warisnya. waris, ya. Nah, kecuali kalau misalnya anak orang itu sama sekali nggak punya keluarga, boleh wasiat semuanya boleh Mas Fabi. Tidak ada ahli waris sama sekali begitu ya? Mas Fabi punya uang 1 miliar, nggak punya anak, nggak punya bapak, putu, buyut, cangga, waring, udeg-udeg, pertarungan burak tuh nggak ada misalnya. Sendiri di dunia lah pokoknya ya. Oh dewekan, gitu. Udah nggak ada. Sedih Itu wasiat sekali semua, hidupnya kelihatan. wasiat semua harta nggak masalah. Yang ada batasan sepertiga kan kalau ada ahli Iya, waris. ada wali waris, betul. Dan itu pun boleh semuanya kalau izin wali waris. Ini dalam masalah harta ya. Nah sekarang Bunda Dorce punten wasiat untuk dikuburkan secara wanita. Ya kalau saya pribadi sih ya jangan diturutin. Karena beliau laki-laki. Mudah kan? Selesai. Makanya kalau ada misalnya ustazah misalnya. Iya, kemarin itu juga ada direspon kan, ada beberapa ustadz yang kemudian menyampaikan bahwa Ya saya pengen ya tahu. sudahlah katanya gitu kan, ini kan dihargai gitu. Dikuburkan secara laki-laki, setelah itu minta ampun sama Allah selesai. Betul nggak? Iya, iya. Allah Maha tahu kalau beliau itu adalah laki-laki. Udahlah, kita doakan Bunda Dorce sehat, Betul. sehat. Iya. Kalaupun suatu saat beliau Menemui meninggalkan kita, urus yang laki-laki. Setelah itu minta maghfirah kepada Allah. Kalau misalnya ada orang yang udahlah kita karena tiap kita juga seperti perempuan, saya pengen tahu dalilnya Mas. Atau mungkin pikirannya begini, hari ini dalam kondisi yang masih sehat, masih hidup gitu ya Lutfi ya. Hargai saja dulu pendapatnya, ketika sudah meninggal baru dilaksanakan Ya sesuai makanya dengan prosedur. di akhir konferennya kemarin kan saya ikhlas mau diberlakukan seperti Iya. apa. Itu lebih Lebih bijak ya begitu ya. Karena kalau sudah sudah meninggal ya mungkin bisa tidak bisa memilih lagi sehingga orang yang mengurus jenazahnya kemudian harus bijaksana ya menanggapi itu ya kalau Lutfi ya. Gitu. Jadi kan Lutfi kalau misal ada melihat ustadz yang kemudian merespon ini secara hukum, ini sangat disayangkan gitu ya Kang Lutfi ya. sangat saya nggak sepakat saya. Lalu bagaimana ketika kita masyarakat memandang pendapat ustadz ini Kang Lutfi? Apakah ada yang sepakat juga kemudian harus Ustadz siapa? ya kemarin kan adalah salah satu ustadz kan gitu. Ustadz apa ustadzah? Ustazah. Ustadzah ya. Yang menyampaikan sudah lah gitu. Ini diantara dalilnya mungkin ya kalau Lutfi ya, pendekatan kebebasan ada atau gender lah begitu Kang Lutfi. Apakah ini bisa dibenarkan juga bagi sebagian kalangan? Yaitu Minimal pembenaran atau mengakui hari ini walaupun meninggal kapan ya hari ini tepat nggak sih disampaikan begitu menurut Kang Lutfi? nggak tepat lah. Ya kita harus mengatakan secara jujur ya bahwa Walaupun itu pahit gitu ya Kang Lutfi walaupun ya. itu pahit, apa namanya hadisnya itu kulil apa itu kulil hak walau kan Iya. apa namanya, jadi wasiat Bunda Dorce itu menurut hemat saya nih sekali lagi jangan dituruti. Karena lagi-lagi kembali ke apa Udahlah. dulu wasiatnya begitu. Udahlah. Adapun Bunda Dorce itu merasa bahwa dia itu ada perempuan, tadi yang sudah saya sampaikan sebatas tidak dilaknat. Kalau memang itu bawaan dari lahir, itu Bunda Dorce itu seperti perempuan tidak dilaknat karena itu bawaan. Berbeda dengan orang yang menyerupai laki-laki yang sengaja menyerupai perempuan itu yang dilaknat. Udah. Nah, tidak dilaknat itu tidak sampai dibawa ke posisi dia seperti laki-laki. Setelah tidak dilaknat, ini adalah tugas dari pemerintah, tugas dari yang berwenang, tugas dari dinas-dinas yang terkait. Ayo dibina bareng kira-kira. Oh ada juga Kang Lutfi, misalnya seandainya gini, ternyata pemerintah misalnya ada, apakah Kang Lutfi juga akan berusaha mencegah terjadinya misalnya perubahan gender antara laki-laki ke perempuan misalnya Kang Lutfi, kemudian diakui secara negara Kang Lutfi. Apakah ini juga harus diantisipasi Kang Lutfi menurut Kang Lutfi? Enggak, insya Allah negara. Enggak ya? Enggak. Seandainya ada pun tidak boleh lah begitu Enggak. ya. Insya Allah tidak boleh negara mengakomodir Indonesia itu ya. masih aman lah dari pikiran-pikiran westernisasi semacam itu masih aman lah. Ya. Ini saya mulai menyapa teman-teman nih Kang Lutfi sudah mulai hadir di sini di kolom komentar.
Ini ada dari Muhammad Anas. Muhammad Anas sekarang pojok Sida Mulia hadir. Salam jogger ijo. Waduh, sepertinya kode juga nih kalau tuh. Ada dari Ahmad Ghazali atau Jerry, Tanah Sereal Jakarta Barat. Nyimak aja dah. Semoga Kang Lutfi dan keluarga besar di Buntet sehat semua. Amin. Ada dari Putra MS Collection, sambil ngopi ngeliat kopi yang penuh inspirasi. Putra MS merapat Gus, ngapunten Gus. Siap. Ada Happy Abdurrahim, Banten hadir, mohon izin Kiai bagi kaos joggernya. Wah ini juga harus dibagi-bagi nih. Kalau kaos jogger masih ada enggak apa katanya? Berarti udah kecil ya joggernya ya? Iya, apa kaos jogger itu apa? Jogger itu kan khasnya bajunya Bali. Bali. Nah, jogger jelek gitu ya maksudnya ya. Padahal itu khasnya luar biasa itu. Kalau Jogja itu Bandung Dagadu. Bandung ya Dagadu. Oh Bandung Dagadu ya. Oh Bandung Dagadu. Iya Dagadu itu Bandung ya. Nah ini ada dari Andre 65 hadir. Nah, ini pertanyaan pertama nih Kang Lutfi dari Nining Yuningsih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, izin bertanya. Laki-laki yang menyuruh perempuan seperti rambut yang gondrong panjang mungkin maksudnya ya, memakai make up, bagaimana pandangan Abi Lutfi? Perawatan mungkin maksudnya perawatan dan lain-lain. Jadi ya? gini ya, jadi kita lihat kebiasaan di suatu daerah itu sendiri. Jadi kita lihat kebiasaan dulu. Oke. Misalnya di Cirebon, ya. Di Cirebon itu perempuan adalah manusia orang yang berambut panjang, pakai tindik, pakai gincu, pakai macam-macam. Ya. Nah, tapi kalau dia itu memang rambut gondrong dengan tujuan bahwa dia itu pengen deket sama perempuan, ya seperti perempuan ya, nah itu haram. Kalau anak-anak senja kan biasanya rambutnya gondrong-gondrong ya. Tapi kalau misalnya gondrong, tapi tidak ada untuk niat menyerupai perempuan, itu makruh. Oh, oke. Ya, artinya nggak sampai haram, itu makruh. Gitu. Itu kenapa akhirnya kita diminta untuk melihara jenggot itu juga untuk mencirikan Ya, kita karena kalau kita flashback ke zaman Nabi kan Nabi sendiri juga kan rambutnya panjang ya. Jadi yang namanya perempuan itu bukan berarti panjang. Perempuan adalah manusia yang berpanjangan, bukan begitu. Definisi perempuan di masing-masing daerah berbeda-beda ya kalau Lutfi ya. Kayak di apa namanya suku apa itu? Ya laki-laki memang panjang di sana. Nah panjangnya laki-laki kan bukan karena menyerupai perempuan. Oke. Berarti menyerupai perempuan itu tergantung lokasi di mana dia tinggal, kebiasaan di mana dan definisi. Niat. Oke. Innama malu niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Lagi-lagi seandainya hari ini perempuan didefinisikan sebagai yang berjilbab, laki-laki pakai jilbab ya kepret ya. Itu jelas ya. Contoh gini, kalau sekedar rambut gondrong mungkin masih nggak kelihatan ya. Tapi misalnya punten, misalnya seorang laki-laki yang memakai bra, itu jelas tuh. Ya bra, terus memakai apa namanya stocking, ya itu udah heels, ya itu kan. Tapi kalau gondrong, jadi udah bisa nebak lah. Jadi mana ini yang menyerupai perempuan, mana yang nggak menyerupai perempuan, insya Allah ketebak. Rata-rata yang gondrong tuh biasanya kumisan juga kalau. Jadi nggak mungkin juga punya itu menyerupai perempuan ya gitu ya. Gitu. Artinya bagaimana daerah setempat mendefinisikan perempuan atau laki-laki, maka perempuan yang menyerupai laki-laki itu tidak boleh kan ya, begitu juga sebaliknya ya. Begitu dari Nining Yuningsih. Dari Ami Dailami hadir dari Japura Kidul. Ada Ami Dailami, salam buat Kang Lutfi, Kiai muda sejuta umat, mantap lah Kang, gitu. Nah Kang Lutfi memang Ami itu siapa? Cucunya Pak Ibrahim ya. Oke. Pak Ibrahim itu seorang kiai 1 juta cucu. Oh wow, apa itu? Ya tanya aja sama Pak Aminya. Kenapa ini Pak Ami bisa diangkat? Kiai 1 juta. Gelar Kiai 1 juta cucu. Ya balas dong. Kan biasa kan 1 juta umat, ini 1 juta cucu ya. Oke, tapi Kang Lutfi memang ini menjadi polemik itu karena memang ini hadir sebagai apa namanya tokoh public figure ya Kang Lutfi ya. Sebenarnya apa yang menjadi pesan buat Kang Lutfi sebagai beberapa orang, Kang Lutfi kan termasuk public figure juga nih kan. YouTube-nya juga sudah mulai melejit ini juga nih. Lutfi NZ Channel, di Instagram juga paling banyak juga nih followernya. Lumayan ya. Ini public figure, artinya public figure kan juga punya masa yang banyak juga sebagai percontohan gitu Kang Lutfi. Nah pesan Kang Lutfi sebagai kepada public figure dalam hal ini apa sebetulnya Kang Lutfi? Hati-hati dalam menentukan hukum. Terutama ustadz-ustadz juga kan yang ada di TV juga. Tapi sejauh ini
Pandangannya bagaimana? Sejauh ini saya melihat banyak banyak tokoh-tokoh agama yang menghukumi wasiat Bunda Dorce itu ya jangan dituruti. Masih mayoritas tidak. Masih mayoritas. Tapi sekali lagi sih ya, saya sama dengan mereka itu bukan berarti saya ngekor loh. Saya punya prinsip sama. Karena kaidahnya juga dipakai sama begitu ya, Iya, maksudnya dalil yang dipakai itu aja sih Mas Fabi. Jadi apalagi kayak misalnya ada orang yang udahlah itu boleh karena selama ini Bunda Dorce juga perempuan. Kata siapa? Enak aja. Kayaknya kita kayaknya memang kita juga sebatas menghargai lah kalau ya pilihannya saat itu. Tapi kalau sudah bersinggungan dengan hukum atau bersinggungan dengan hukum Islam lah begitu ya, lagi-lagi dikembalikan kepada asalnya begitu Kang Lutfi ya. Begitu. Ini ada Siti Farhah hadir, mantap lah buat Kang Lutfi katanya gitu Kang Lutfi. Nah Kang Lutfi memang kita sudah hampir sejam nih Kang Lutfi. Udah ya? Live kita malam hari ini. Jam berapa tadi kita mulai? Kira-kira jam 9 lah ya, jam 9 kita Jam mulai 9 seberapa? Cukup lah ya Bang ya. Sepertinya memang sangat padat ya pembicaraan kita malam hari ini dan semoga bisa menjawab lah pertanyaan dan isu-isu kita yang ramai di infotainment ini. Nah kalau Lutfi saya minta untuk closing statement malam hari ini untuk tema kita. Mungkinkah artis Dorce dimakamkan sebagai seorang wanita karena wasiatnya ya? Terima kasih Mas Fabi dan teman-teman di rumah. Kesimpulan dari saya bahwa wasiat yang dikeluarkan atau yang diucapkan oleh Bunda Dorce itu tidak harus kita turuti atau tolong jangan tidak dibenarkan menurut saya. Mungkin memang itu keinginan yang luar biasa dari Bunda Dorce karena merasa beliau ini selama ini menjadi perempuan. Tapi ketika waqulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka posisi laki-laki yang kita hadapkan. Tadi sudah saya diterangkan di depan bahwa Bunda Dorce itu kasusnya bukan khunsa. Ya. Transgender yang dibenarkan itu adalah dalam kasus khunsa, di mana seorang laki-laki, di mana seorang perempuan itu mempunyai dua kelamin ganda atau tidak mempunyai sama sekali sehingga harus diputuskan ini laki-laki atau perempuan itu. Tapi ketika itu jelas laki-laki dan jelas itu perempuan, tidak boleh diputar balik kelaminnya itu. Ya, itu bukan kasus transgender menurut saya. Makanya saya pribadi sama sekali tidak setuju dengan kasus atau ada ulama yang membolehkan memindah kelamin bukan dalam kasus khunsa. Oleh karenanya mari kita hormati keinginan dari Bunda Dorce, tapi kita juga wajib menasihati beliau, wajib memberitahukan akan hukum yang sesungguhnya, bahwa beliau kapasitasnya tetap menjadi seorang laki-laki. Dan ketika menghadap Allah pun harus dengan kodrat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dimakamkan suatu saat hari nanti, tinggal kita bersama-sama yang masih hidup mendoakan, meminta mohon maghfirah kepada Allah agar Bunda Dorce dimaafkan atas segala khilaf dan salahnya selama ini. Itu saja. Luar biasa live kita malam hari ini padat sekali dan memang terima kasih Kang Lutfi sekali lagi ini sudah bisa sharing dan menjawab isu yang memang lagi banyak dipertanyakan sama teman-teman di media sosial ya. Dan sekali lagi juga Kang Lutfi semoga saya selalu kita akan berjumpa lagi di live berikutnya ya Kang Lutfi ya. Nah teman-teman yang sudah bergabung jangan lupa subscribe juga channel Lutfi NZ Channel dan Al Khairo TV tentunya. Dan jangan lupa juga di share karena banyak video-video menarik yang kita buat ya Kang Lutfi ya. Dan teman-teman juga terima kasih teman-teman Media Center sudah support kita live kita malam hari ini. Jangan lupa sosial media kita juga ada di Instagram ya, Al Khairo Official, ada Al Khairo Media Center, Lutfi NZ dan Fabi Krian. Jangan lupa ya di subscribe. Apa itu berkaitan dengan masa depan ya Lutfi ya soalnya? Ya. Soalnya berkaitan dengan masa depan ini bahaya sekali. Oke, teman-teman sekalian saya akhiri dulu live kita malam hari ini. Kita akan berjumpa di live berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.